Ayo what's up guys, balik lagi with me Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Masih di tema apa? Ya tepat sekali, pasti kalian udah bisa nebak kan, yaitu tema nostalgia. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Up yang dirilis pada tahun 2009. Film yang jelas menemani masa kecil gua dan bisa jadi juga menemani masa kecil kalian. Bercerita kepada seorang kakek-kakek yang akan menepati janjinya kepada sang istri yang telah meninggal, di mana janji ini sendiri disebut sebagai janji yang sangat amat mustahil untuk dilakukan. Namun sang kakek rela melakukan segalanya demi menepati janji ini. Janji apakah itu? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan seorang penjelajah yang terkenal di masa tersebut, di mana penjelajah itu sendiri bernama Mans. Mans sendiri berbeda dari penjelajah pada umumnya, di mana ia ini menjelajah dengan menggunakan sebuah balon udara. Balon udaranya sendiri memiliki sebuah nama yang disebut-sebut sebagai Spirit of Adventure atau bahasa lokalnya sendiri merupakan jiwa petualang. Dia telah menjelajahi sebuah bagian yang hilang di sekitaran Amerika Selatan, lalu ia pun pada akhirnya pulang dengan membawa sebuah artefak gitu, berupa tulang-tulang hewan langka yang berada di tempat itu. Akan tetapi para ilmuwan sendiri malahan meragukan dengan temuan tersebut. Mereka pun telah mencap si Mans ini sebagai pembohong dan mencabut penghargaan-penghargaan yang telah diberikan kepada si Mans. Tentu saja Mans yang gak terima pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia akan kembali ke bagian yang hilang di Amerika Selatan dan akan membawa hewan itu utuh-utuh. Tentu saja hal itu sendiri masihlah menjadi pertanda tanyaan yang sangat amat besar, yang dikarenakan sebelumnya Mans hanya membawa fosilnya saja, dan bisa jadi juga Mans tuh gak bakal menemukan hewan itu kembali. Atau yang lebih parahnya, hewan itu bisa jadi aja udah punah. Lalu di sisi lain kita pun diperlihatkan seorang anak yang ternyata merupakan penggemar berat dari si Mans, di mana anak ini sendiri bernama Carl Fredricksen. Tentu saja ia pun sekarang merasa kecewa karena mendengar bahwasannya beberapa penghargaan yang diberikan kepada si Mans itu ditarik, dan ia pun pada akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan pulang kita pun diperlihatkan Carl yang tanpa sengaja mendengar seorang anak yang sedang bermain di rumah kosong, di mana dia yang kepo langsung menghampiri rumah kosong tersebut. Di dalam sana terlihatlah seorang gadis yang bernama Ellie, di mana Ellie ini malah kepada si Carl karena masuk tanpa izin. Namun Ellie yang sangat amat friendly malahan mengajak si Carl ini berkenalan dan diizinkan untuk bermain bersama. Mereka berdua ternyata memiliki satu pemikiran yang sama, yaitu sama-sama penggemar berat dari si Mans. Karena sebelumnya balon si Carl ini nyangkut di atap, mereka berdua pun berinisiatif untuk mengambil balon itu pergi ke loteng. Di sana Ellie dengan kata-kata motivasinya menyuruh si Carl untuk berani mengambil balonnya sendiri, namun ya you know lah. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Ellie yang mengunjungi si Carl secara diam-diam, di mana di sana ia memberikan balonnya kembali. Ellie juga membawa sebuah benda, di mana si Ellie menyuruh si Carl untuk berjanji tidak memberitahukan kepada siapa-siapa dan ia akan menunjukkan benda yang ia bawa. Setelah berjanji, Ellie pun menunjukkan benda yang ia bawa yang ternyata adalah My Adventure Book. Yang intinya Ellie pengen banget menjelajah seperti si Mans dan juga tinggal di sebuah tempat yang disebut sebagai air terjun surga. Tempat itu sendiri merupakan tempat di Amerika Selatan yang disebut sebagai si Mans merupakan tempat yang hilang. Dan air terjun surga itu berada di tempat tersebut. Di saat itulah Ellie pun menyuruh Carl untuk berjanji akan membawanya ke sana, hingga pada akhirnya Carl pun berjanji untuk yang kedua kalinya akan membawa si Ellie pergi ke tempat tersebut. Semenjak malam itu mereka pun selalu bersama sampai pada akhirnya tiba yang dimana mereka ini menikah. Kebahagiaan pun masih terus terpancar dari mata mereka berdua, dan bahkan cinta mereka ini nggak pudar. Mereka berdua lalu merenovasi rumah pertama pertemuan mereka, yang dimana sekarang itu merupakan tempat tinggal bagi mereka berdua. Hingga sampailah di fase-fase mereka ini ingin memiliki anak, namun takdir berkata lain. Yang dimana mereka berdua ternyata nggak bisa memiliki anak, dan dari situlah sikap Ellie pun berbeda. Yang awalnya hyperaktif dan juga ceria, namun sekarang terlihatlah bahwasannya ia suka menyendiri dan juga sedih melulu. Carl yang merupakan suami yang baik, ia pun berinisiatif untuk mengingatkan masa kecil mereka dan apa tujuan mereka. Dari situlah Ellie pun seakan tertampar oleh kenyataan, di mana ia pun pada akhirnya kembali bersemangat lagi untuk sama-sama ngumpulin duit dan pergi ke air terjun surga. Namun ya namanya juga musibah nggak ada di kalender, di mana mereka yang hampir saja memenuhi tabungannya harus dipakai lagi karena ada beberapa kendala. Seperti rumah tertimpa pohon, ban bocor, dan masih banyak hal lainnya.
Namun tentu aja waktu pun mengiris segalanya di mana mereka pun pada akhirnya melupakan impiannya dan pada akhirnya hidup seperti biasa. Sampailah di mana mereka ini sudah tua, namun Carl tanpa sengaja mengingat impian mereka dan juga janji dirinya kepada si Ellie waktu dulu. Ia pun langsung berinisiatif membeli tiket di hari itu juga untuk pergi ke Amerika Selatan, yaitu ke air terjun surga. Berniat ingin surprisein Ellie di sore harinya, namun takdir kembali berkata lain. Dimana di sore itu jugalah Ellie pun jatuh sakit dan gak lama kemudian ia pun meninggal. Sedih, putus asa, dan juga terpuruk itulah yang dirasakan oleh Carl. Beberapa hari pun berlalu di mana Carl menjalani kehidupannya seperti biasa, namun tidak ada Ellie di sampingnya. Dan secara mengejutkan di sekelilingnya ternyata udah merupakan gedung-gedung tinggi dan bahkan di daerah rumah Carl juga sedang ada pembangunan. Dan di sana cuma rumah Carl doang yang gak mau ia jual, padahal priceless harganya udah ditaikin 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Setelah ditawari untuk yang kesekian kalinya dan bertepatan juga di sana ada manajer, ia pun menghina manajer tersebut dan menolak tawaran itu. Di dalam rumah, kalian sedang nonton TV dan lagi di posisi lagi santai kawan, tanpa diduga tiba-tiba pintunya pun diketok oleh seorang anak kecil. Dia bernama Russell, di mana Russell sendiri menjelaskan kepada si Carl bahwasannya dia merupakan seseorang yang sedang mengumpulkan semua rencana penjelajah alam liar. Dan rencananya kurang satu, yaitu rencana membantu lansia, di mana dia ini berinisiatif untuk membantu Carl. Dia sendiri bisa membantu Carl dalam berbagai macam hal seperti membersihkan halaman, membantu Carl menyeberang, dan juga mengembalikan duit donasi yang telah diberikan kepada si Agus. Garing! Carl yang merupakan seorang yang dengki, angkuh, dan juga batu mengusir Russell dari tempat itu, namun ternyata Russell nggak kunjung pergi. Carl pun memikir kembali dan pada akhirnya memiliki sebuah solusi, yaitu menyuruh si Russell untuk melakukan hal-hal random. Tanpa diduga, di waktu yang bersamaan ada beberapa seorang proyek yang tanpa sengaja menghancurkan kotak pos yang dimiliki oleh si Carl, di mana Carl yang marah memutuskan untuk mengambil kotak pos tersebut. Orang itu pun berniat untuk memperbaikinya dan juga memasangnya kembali, namun Carl marahan menyerang orang tersebut. Orang itu pun pada akhirnya berdarah dan hal itu sendiri sampai berujung ke pengadilan. Di malam harinya, Carl pun diantar oleh para pihak kepolisian, di mana para polisi itu mengatakan bahwasannya di keesokan harinya Carl akan dijemput oleh para petugas Pati Jompo, sambil memberikan brosur Pati Jompo tersebut. Dari situlah Carl pun pada akhirnya memiliki sebuah rencana. Di keesokan harinya pun tiba, di mana kita ini diperlihatkan 2 orang yang diutus dari pihak Pati Jompo untuk menjemput si Carl. Namun tanpa diduga, tiba-tiba di mana Carl berencana untuk pergi ke Paradise Falls, yaitu air terjun surga bersama rumahnya. Postcard from Paradise Falls! Tentu saja hal itu sendiri membuat geger para warga yang berada di sana, terlebih lagi mereka baru saja melihat rumah terbang. Dan tak luput juga kali ini memiliki sebuah kemudi untuk menentukan arah menuju Paradise Falls. Gak lama berselang, tiba-tiba rumah si Carl ini ada yang ketok-ketok. Ia pun merasa heran karena ia sekarang berada di sebuah ketinggian. Dan kalau dipikir pakai logika, nggak mungkin juga dong ada yang ikut. Namun ternyata Russell tanpa sengaja terbawa terbang oleh rumah tersebut. Ia pun seakan kesal dengan semua hal yang terjadi, terlebih lagi Russell nih petakilan. Ia pun berniat untuk menurunkan Russell secara hati-hati dengan menggunakan tambang, namun ya you know lah. Tentu saja hal itu sendiri tidaklah efisien dan terlihat seperti psikopat yang dimana ia mengurungkan akan hal tersebut. Carl pun berniat untuk memotong beberapa balon udaranya agar mereka ini bisa terbang semakin rendah dan bisa menurunkan Russell. Russell mencoba untuk memperingati si Carl bahwasan di depan ada sebuah badai gitu, namun kalian tidak memperdulikan perkataan Russell hingga tiba-tiba di saat Carl baru saja bangun dari pingsannya, tanpa diduga mereka ini ternyata berada di Amerika Selatan. Kabut pun gak lama kemudian menghilang dan menampakkan sebuah tempat yang ternyata adalah Paradise Falls. Dan mereka hampir sampai di tempat tersebut. Carl pun berniat menyuruh si Russell untuk naik ke atas rumahnya lalu menarik dirinya dengan menggunakan tali, akan tetapi kita ini mengetahui bahwasannya Russell gak bisa manjat tali. Russell pun lalu berkata mengapa mereka nggak mengambil jalan lain dengan menarik rumah itu sampai ke Paradise Falls. Ide itu pun pada akhirnya di-approve oleh Carl yang dikarenakan Carl juga sudah tua dan nggak bisa manjat tali.
Estimasi perjalanan adalah 2 hari dan balon helium akan habis di hari ketiga. Dan maka dari itu mau nggak mau mereka ini harus cepat-cepat pergi ke tempat Paradise Pool sebelum balon helium sudah habis. Di lain sisi kita pun diperlihatkan beberapa anjing yang sedang mengejar salah satu hewan yang entah apakah hewan itu. Yang pasti anjing-anjing itu di saat mengejar hewan tersebut mereka ini merasa kesakitan karena mendengar suara denging gitu. Yang berasal dari alat pendengaran si Carl yang rusak. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Carl yang sedang menunggu si Russell ini namun tanpa diduga sesaat Russell telah ini berhasil menemukan sebuah jejak kaki hewan gitu. Dengan cepat Russell yang merupakan seorang penjelajah alam liar berhasil menemukan keberadaan hewan itu lalu menjinakkannya. Dan ia pun langsung membawa hewan itu ke hadapan Carl di mana Carl pun merasa terkejut dengan keberadaan hewan itu yang dimana hewan itu sendiri bernama Snipe. Bisa dikategorikan Snipe ini merupakan hewan yang langka atau bisa jadi juga Snipe itu tinggal satu yang sekarang mereka lihat ini. Russell pun memberikan nama kepada hewan Snipe itu bernama Kevin. Russell pun memohon kepada si Carl agar ia bisa membawa si Kevin ikut bersama mereka namun tentu aja Carl pun menolak akan hal tersebut. Nggak kehabisan cara, Russell ini menaruh coklat di setiap perjalanan mereka agar si Kevin ini mengikuti mereka terus-menerus namun hal itu sendiri diketahui oleh si Carl. Hingga tentu aja Carl yang mengetahui akan hal itu pun langsung marah-marah. Dari kejauhan ada seseorang yang menyapa mereka hingga dengan cepat mereka pun langsung menghampiri tempat tersebut yang ternyata itu merupakan batu saja. Celinguk kesana kemari namun gak menemukan siapa-siapa mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi namun gak lama kemudian mereka pun bertemu dengan seekor anjing. Merasa kebingungan dengan apa yang terjadi karena mereka ini menemukan anjing di tempat tersebut namun tanpa diduga anjing itu sendiri bisa berbicara. Tentu saja makin kebingunganlah mereka dengan semua apa yang terjadi di tempat ini namun anjing itu sendiri menjelaskan bahwasannya dia diberikan kalung yang bisa berbicara oleh majikannya. Lalu anjing itu pun menjelaskan bahwasannya nama dia adalah Duck di mana si Duck ini diperintahkan oleh majikannya untuk mencari sebuah burung gitu. Dan dia pun berbohong bahwasannya ia merupakan satu-satunya anjing yang diperintah oleh tuannya untuk mencari burung tersebut. Nggak lama kemudian Kevin pun muncul dan langsung nubruk si Duck namun hal itu sendiri membuat si Duck merasa kegirangan karena dia bisa bertemu burung yang ia cari sedekat ini. Makin kepincutlah Russell untuk memelihara mereka berdua yang dikarenakan mereka berdua ini begitu unyu namun tentu aja Carl menolak akan hal tersebut. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan para anjing sebelumnya yang mengejar si Kevin di mana mereka ini berhasil menemukan jejak kaki dari si Kevin. Mereka bertiga juga mencium bau yang aneh di mana mereka ini mencium 2 bau manusia yang ternyata bukan itu adalah Russell dan juga si Carl. Mendapat informasi dari kalung si Duck, mereka ini terkejut ketika melihat bahwasannya si Duck berhasil menemukan burung itu dan dengan cepat langsung melacak keberadaan si Duck. Beberapa waktu pun berlalu di mana mereka ini ternyata masih aja diikuti oleh si Kevin dan juga Duck dan tentu aja hal itu sendiri membuat si Carl pun makin kebingungan. Udah mana terjebak sama bocil FF. Di mana bocil EP pun pada akhirnya membawa hewan gak jelas dan mereka pun bertemu sama anjing yang bisa berbicara. Namun mau gak mau, suka gak suka, Carl pun harus tetap melanjutkan perjalanannya sampai di malam hari di mana hujan pun tiba. Mereka pun gak bisa melanjutkan perjalanannya dan memutuskan untuk bermalam di sana. Pagi hari pun tiba dan di pagi hari itulah mereka pun mendapatkan sebuah fakta baru bahwasannya Kevin ternyata merupakan seorang betina. Ia ternyata memiliki anak yang jauh dari tempat tersebut dan Kevin pun berpergian ternyata untuk mencari makan. Dan yang lebih konyolnya lagi, informasi itu pun berhasil didapatkan oleh mereka dari seekor anjing yang bisa berbicara. Mereka pun gak mau ngambil pusing, Kevin juga udah mendapatkan stok makanan dari kulkas si Carl, Kevin pun memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Untuk menemui anak-anaknya di sebuah tempat yang agak jauh dari tempat tersebut. Nggak lama setelah Kevin pergi tanpa diduga tiba-tiba 3 anjing yang melacak mereka sebelumnya telah tiba di mana salah satu anjing yang bernama anjing Alpha pun pada akhirnya berbicara. Namun ya apa karismanya minus 1000 aura. Where's the bird? You said you had the bird. Anjing Alpha pun pada akhirnya marah-marah kepada si Duck karena tidak berhasil menangkap burung itu, terlebih lagi dia malahan menangkap kakek-kakek tua dan juga anak ingusan. Untuk menutupi kemarahan dari tuannya, anjing Alpha itu berinisiatif untuk menangkap si kakek-kakek itu bersama juga dengan bocil FF. Dan mau nggak mau, Carl dan juga Russell pun terpaksa mengikuti anjing Alpha itu yang dimana padahal perjalanan mereka sebentar lagi akan sampai. Hingga yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Kevin belum pergi meninggalkan mereka, melainkan berada di atas rumah dan sedang bersembunyi dari kejaran anjing sebelumnya.
Setibanya mereka di tempat tuan para anjing, mereka berdua pun merasa terkejut karena yang menyapa mereka adalah Charles Mans. Dan tentu saja, Carl yang merupakan penggemar berat pun langsung meminta jabat tangan dan langsung memperkenalkan dirinya bahwasannya dia adalah big fans. Mans pun lalu menyimpulkan bahwasannya ini semua merupakan kesalahpahaman, lalu ia meminta maaf kepada si Carl karena mengganggu perjalanannya. Sebagai kompensasi, ia pun mengajak si Carl untuk masuk ke dalam balon udaranya yang disebut sebagai Spirit of Adventure. Di saat itulah Mans pun mengajak mereka untuk berkeliling sambil melihat artefak-artefak hewan yang telah dikumpulkan oleh si Mans. Sampai di mana hidangan pun pada akhirnya siap yang dimasak oleh seekor anjing yang berprofesi sebagai koki, di mana hidangan itu disajikan di mata mereka. Dari situlah Mans pun pada akhirnya bercerita bahwasannya banyak sekali bandit-bandit yang datang kemari dan menginginkan fosil-fosil yang ia temukan dan akan diakuin oleh mereka sendiri. Mans sendiri bisa survive dari serangan para bandit-bandit itu yang talenta tak bukan adalah menyerang bandit itu kembali. Terlebih lagi, ia berpuluh-puluh tahun mencari hewan yang selama ini ia cari namun tak kunjung menemukannya, yang dimana hewan itu sendiri adalah si Kevin. Mans pun menunjukkan fosilnya kepada mereka berdua dan sontas bocil FF pun langsung mengatakan bahwasannya itu merupakan Kevin, hewan peliharaan mereka yang baru saja mereka temui. Sifat dari Mans berbeda 90 derajat dari sebelumnya, di mana dia ini langsung mengeluarkan sisi dark side-nya, di mana ia pun mengatakan suatu hal. Di zaman dahulu ada seorang peneliti yang berusaha meneliti tempat ini, namun tiba-tiba ia menghilang secara misterius. Hingga ada peneliti tumbuh-tumbuhan yang juga ingin meneliti tempat ini, namun secara tragis ia menghilang secara misterius juga. Lanjut ada seorang kakek-kakek dan juga seorang bocil FF yang dimana mereka berdua ini ingin pergi ke sebuah tempat yang disebut sebagai Paradise Fall, namun mereka juga berdua hilang secara misterius. Pertanda Mans lah yang membunuh mereka semua di saat mereka ingin meneliti bagian yang hilang di Amerika Selatan. Jadi secara nggak langsung Mans sudah mewanti-wanti mereka bahwasannya mereka akan dikoitkan, hingga dari situlah tanpa diduga si Kevin ini bersuara. Kesempatan itu diambil oleh Carl sesegera mungkin dengan membawa si Russell dan juga rumahnya untuk pergi dari tempat itu. Namun Mans tidak akan membiarkan mereka begitu saja dengan memerintahkan anjing-anjingnya untuk menghentikan mereka semua. Di saat Russell sedang terpojok, tanpa diduga ia ini diselamatkan oleh Dax, yang dikarenakan Dax ini telah kesal kepada anjing Alpha. Dax pun pada akhirnya memutuskan untuk ikut kabur bersama Russell and the gang. Mereka pun berhasil melarikan diri dari tempat itu, akan tetapi kaki dari si Kevin ini tergigit. Russell pun memohon kepada si Carl bahwasannya ia ini ingin mengantar si Kevin kembali ke anak-anaknya dan juga kembali ke lingkungannya. Tentu saja Carl awalnya menolak karena dia nggak mau ngambil resiko lebih lanjut, terlebih lagi si Mans pasti mengejar mereka. Setelah dipikir kembali, sebelumnya Kevin telah menyelamatkan mereka, jadi si Carl pun menurunkan egonya dengan berkata kepada Russell bahwasannya ia akan membantu Russell mengembalikan si Kevin. Ya tentu aja hal itu sendiri agar membuat si Russell ini semakin bahagia. Malam hari pun tiba, di mana di sana kita pun diperlihatkan Russell dan juga Carl yang berhasil mengantar Kevin sampai lingkungannya. Namun tiba-tiba muncullah Spirit of Adventure yang dikendarai oleh si Mans, di mana di saat itu juga lah Mans pun langsung menangkap si Kevin. Dengan cepat, Carl pun langsung mengeluarkan pisau pendeknya dan hendak menyelamatkan Kevin, namun Mans memiliki rencana lain dengan membakar rumah milik si Carl. Carl pun mengacuh tak acuhkan Kevin dan dengan cepat langsung ingin menyelamatkan rumahnya, yang dikarenakan kalau nggak segera rumahnya akan terbakar. Russell dan juga Dax nggak bisa berbuat apa-apa yang dikarenakan pasukan dari Mans begitu banyak dan juga anjingnya mengerikan. Dan setelah insiden itu, Kevin pun pada akhirnya dibawa pergi. Russell menyalahkan semua hal kepada si Carl, namun Carl sendiri mengatakan bahwasannya tujuan ia hanya untuk pergi ke Paradise Fall. Dan ia pun nggak peduli dengan semua hal yang terjadi. Perjalanan menuju Paradise Fall pun dilakukan hingga sampai di pagi hari. Singkat cerita, pagi hari pun tiba di mana mereka ini udah sampai di Paradise Fall. Nggak lama kemudian, Carl pun berniat untuk mencari Russell, namun tanpa diduga ternyata Russell mencuri beberapa balon milik si Carl sambil berkata bahwasannya dia akan menyelamatkan Kevin. Carl pun langsung kepikiran bukan main, bisa aja nanti ketika ia menyelamatkan si Kevin, si Russell ini akan mati. Karena ia merasa udah ada tanggung jawab kepada si Russell, ia pun berniat langsung membuang semua barang-barang yang berada di rumahnya demi bisa membuat rumahnya ini terbang. Dan benar saja, hal itu pun efektif di mana ia dengan cepat langsung terbang untuk mengejar si Russell. Dalam perjalanan, pintunya pun diketuk kembali dan ternyata yang mengetuk adalah Dax. Carl pun kegirangan bukan main dan langsung menyambut Dax dengan baik hati.
Beralih kepada Russell yang udah tiba duluan, di mana Russell ini langsung sneaky-sneaky masuk ke dalam balon udara itu, namun tanpa diduga ia ini langsung ketahuan. Dengan cepat, para anjing pun langsung menyerahkan Russell kepada si Mans, yang dimana Mans pun merasa senang dengan kinerja para anjingnya. Ia pun berniat untuk menjatuhkan Russell dari balon udara itu, namun tanpa diduga dari kejauhan muncullah Carl yang sudah mulai mendekat ke balon udara. Mr. Fredrickson! Carl pun menyuruh si Russell untuk anteng aja di rumahnya dan biar dialah yang akan mengurusi semua hal ini. Dengan bantuan navigator milik si Duck, ia pun berhasil menyusup masuk ke dalam balon udara itu sampai tiba di tempat penyekapan Kevin. Dan ternyata Mans telah memerintahkan semua anjing untuk menjaga tempat itu, hingga dari situlah Carl dan juga Dax pun harus memikirkan cara bagaimanakah mengelabui para anjing tersebut. Setelah dipikir sebentar, Carl pun pada akhirnya menyimpulkan suatu hal di mana naluri anjing tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Carl pun dengan cepat langsung keluar dari tempat persembunyiannya dengan membawa senjata rahasia, yang ternyata senjata rahasia itu adalah bola. Dan yang dimaksud dengan naluri anjing adalah anjing itu sendiri suka sekali dengan bermain, maka dari itu Carl langsung melempar bola itu dan anjing itu pun langsung berebut untuk mengambil bola tersebut. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Russell yang gak bisa diam dan pada akhirnya jatuh, namun untungnya dia masih sempat berpegangan. Akan tetapi angin yang kencang membuat ia tanpa sengaja mengelap balon udara milik si Mans. Tentu saja Mans yang melihat akan hal itu pun mengerahkan beberapa ekor anjingnya untuk menjatuhkan rumah milik si Carl. Ray Leader, take down the house. Di sisi yang sama, Dax, Kevin, dan juga Carl sedang sneaky-sneaky ingin kabur dari balon udara itu, akan tetapi mereka dipergoki. Dax dipentalkan ke sebuah ruangan oleh Mans hingga pada akhirnya Mans pun terlibat duel 1 lawan 1 dengan si Carl. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Dax yang ternyata sedang terlibat perkelahian oleh anjing-anjing lainnya. Sampailah di suatu ketika di mana si Dax ini terpojok, namun di sampingnya ada corong penutup anjing gitu. Ia pun langsung memasangkan corong itu kepada anjing alfa, yang tentu saja seketika itu anjing alfa pun langsung dipermalukan oleh anjing-anjing lainnya. Jadi tradisi bagi mereka, anjing yang pakai corong itu tuh merupakan anjing yang dikucilin. Jadi secara nggak langsung anjing alfa udah kalah sama si Dax. Dan Dax merupakan anjing alfa selanjutnya. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan si Carl yang sedang melarikan diri dari kejaran si Mans. Dan di situ ia pun disusul oleh Dax juga yang tiba-tiba muncul. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Russell yang sekarang udah bisa manjat tali, di mana di sana ia pun sudah tiba di rumah. Ia pun mengelabui para anjing yang sedang menembaki dirinya dengan mengatakan bahwasannya ada tupai di dekat sana. Para anjing itu pun terkecoh dan mereka pun langsung pada jatuh. Russell pun dengan cepat langsung menjemput Kevin, Carl, dan juga Dax yang sedang menunggu di atas balon udara. Russell pun pada akhirnya telah landing, Carl pun mengamankan rumah, sementara Russell, Dax, dan juga Kevin masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi baru saja mereka ini ingin jalan, tiba-tiba Mans menembak rumah mereka. Rumah yang ingin terjatuh untungnya berhasil diamankan oleh Carl. Namun di saat itulah titik mencekam pun kembali terjadi, di mana Mans ingin memaksa masuk untuk menangkap Kevin. Carl pun tiba-tiba kepikiran sebuah ide di mana ia ini menyuruh si Russell untuk memegang Kevin secara erat-erat. Ia pun langsung memancing Kevin keluar dengan menggunakan coklat milik si Russell. Dengan cepat Kevin pun langsung berlari keluar rumah. Di detik-detik rumah itu akan terjatuh, namun Mans ya you know lah. Not me up high. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua, terlihatlah rumah si Carl yang perlahan turun ke bawah meninggalkan mereka. Singkat cerita, Carl dan juga Russell pada akhirnya berhasil memulangkan Kevin ke habitat miliknya. Dan juga sekaligus bertemu dengan anaknya Kevin yang terlihat lucu. Setelah asik bermain bersama, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali terbang mengudara. Sekaligus mengucapkan salam perpisahan kepada si Kevin. Dan anjing-anjing lainnya yang masih tersisa sekarang mengikuti Dax sebagai pemimpin mereka. Beberapa hari pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan sekarang Russell mendapatkan sebuah lencana mendali membantu lansia. Namun lencana itu sendiri ditukar oleh Carl dengan rencana milik Ellie sewaktu dulu. Film pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan mereka semua yang sedang memakan es krim, dan di sisi yang bersamaan kita juga diperlihatkan rumah Carl yang ternyata mendarat tepat sekali di Paradise Fall. Teng neng neng neng, teng neng neng neng, teng neng neng, teng neng 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 neng, closing, teng neng neng neng, tamat cuy.